MiG-25 mempunyai kemampuan melaju sampai dengan kecepatan Mach 2,8. MiG-25 dapat melaju hingga Mach 3,2, tetapi hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Dirancang untuk mencegat pesawat mata-mata musuh yang berkecepatan tinggi, juga digunakan untuk intai. MiG-25R yang berkemampuan terbang tinggi melebihi kemampuan pesawat tempur biasa. Memiliki kemampuan menembak sama telaknya dengan F-14 Tomcat, tetapi tidak bisa disejajarkan dengan Tomcat karena jarak radarnya, Foxfire, pendek. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat tempur tercepat di dunia yang pernah diproduksi. Pada masa Perang Dingin, keberadaan MiG-25 Foxbat menjadi sumber kehebohan di pihak Barat. Karena informasi tentang kemampuannya itulah, Amerika Serikat merancang pesawat tempur yang berguna sebagai keunggulan di udara, Air Superiority, yakni muncullah F-15 Eagle. Belakangan, informasi ini berlebihan ketika ternyata sebuah pesawat MiG-25 yang berhasil dibawa keluar Uni Soviet oleh Letnan Viktor Balenko ke Jepang pada akhir 1970-an itu dibedah. Teknologinya tidaklah sehebat yang diinformasikan. Bahkan beberapa komponennya disebut-sebut masih menggunakan lampu tabung atau vacuum tube, belum menggunakan transistor. Namun tabung vakum memiliki kelebihan tersendiri, lebih mudah dirawat, lebih tahan suhu ekstrim, dan lebih tahan terhadap serangan gelombang elektromagnetik. MiG-25 ini kemudian dilanjutkan dan disempurnakan menjadi MiG-31. NATO memberinya kode Foxbat. Mikoyan Gurevich MiG-25, Rusia MiG-25, NATO memberi nama Foxbat, adalah pesawat interceptor dan pengintai garis miring bomber kecepatan tinggi yang dirancang oleh Biro Mikoyan Gurevich Uni Soviet. Terbang pertama kali sebagai purwarupa pada tahun 1964 dan mulai beroperasi pada 1970. Dengan kecepatan tertinggi Mach 3.2, radar yang hebat dan 4 misail udara ke udara, MiG-25 membuat khawatir negara barat dan menginginkan pengembangan lanjut terhadap F-15 Eagle. Kemampuan sebenarnya pesawat ini tidak terlihat hingga 1976 ketika Viktor Belenko, seorang pilot MiG-25 Soviet, berkhianat ke Jepang. Analisis lebih lanjut mengungkapkan desain sederhana tetapi sangat fungsional dengan peralatan elektronik tabung hampa, 2 mesin turbojet besar, dan penggunaan bahan canggih seperti titanium. Seri pesawat MiG-25 telah diproduksi sebanyak 1990. MiG-25 dioperasikan oleh sejumlah sekutu Soviet dan negara-negara bekas Republik Soviet, dan hingga sekarang masih beroperasi dalam jumlah terbatas di Rusia dan beberapa negara-negara lain. Pengembangan MiG-25 dimulai pada tahun 1950-an, bersamaan dengan usaha Amerika untuk mengembangkan pesawat interceptor dan bomber berkecepatan Mach 3, termasuk pesawat eksperimental XB-70 Valkyrie, XF-103 Thunder Warrior, Lockheed Y-12, dan XF-108 Rapier. Berbagai peran dianggap prospektif untuk pesawat program ini, termasuk pesawat jelajah pengangkut roket dan bahkan pesawat transport supersonik kecil berkapasitas 5 hingga 7, tetapi tujuan utama program adalah untuk pengembangan pesawat intai dan interceptor besar altitude tinggi. Mikoyan Gurevich OKB menerima penugasan yang efektif mulai 10 Maret 1961 untuk mengembangkan Y-155 atau Y-156. Meskipun XB-70 dibatalkan pada saat purwarupa Y-155 dibuat, desain tersebut masih dianggap bermanfaat sebagai tambahan untuk pasukan pertahanan udara PV Austrani terhadap target seperti SR-71 Blackbird. Karena tekanan panas yang timbul dalam penerbangan di atas kecepatan Mach 2, MiG-25 tidak dapat dibuat dengan bahan tradisional aluminium alloys. Lockheed telah memakai titanium untuk seri pesawat YF-12 dan SR-71, dan Amerika Utara menggunakan bahan baja honeycombed atau berbentuk sarang lebah untuk XB-70. Kedua perusahaan ini memang berjuang untuk penggunaan material modern ini. Mikoyan Gurevich OKB membuat MiG-25 sebagian besar dari baja nikel alloy atau Inconel, tetapi menggunakan sejumlah kecil titanium dan aluminium alloys, khususnya di daerah-daerah rawan kerusakan akibat drag aerodinamik. Komponen baja dari MiG-25 yang dibentuk oleh kombinasi patri titik, patri mesin otomatis, dan metode patri busur tangan. Awalnya ada kekhawatiran bahwa sentakan pada saat pendaratan dapat menyebabkan logam patri retak, tetapi ternyata hal ini terbukti tidak terjadi,
dan keretakan yang terjadi selama program pengembangan dapat dengan mudah dipatri di lapangan. Purwarupa pertama merupakan varian pesawat intai, disebut Y-155R, dan melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 6 Maret 1964. Penerbangan pertama dari Purwarupa Interceptor Y-155P1 berlangsung pada tanggal 9 September 1964. Pengembangan yang mewakili sebuah kemajuan besar dalam ilmu aerodinamika, teknik dan metalurgi Soviet memerlukan beberapa tahun lagi untuk menyelesaikannya. Sementara itu, beberapa Purwarupa yang diberi kode rahasia Y-266 atau Y-267 membuat sejumlah catatan penerbangan pada tahun 1965, 1966, dan 1967. Seri produksi dari dua varian awal diberi nama MiG-25P Foxbat A Interceptor dan MiG-25R Foxbat B pesawat intai, mulai diproduksi Angkatan Udara Soviet (VVS) segera setelah dimulai produksi, tetapi MiG-25P mulai beroperasi dengan PVO tertunda hingga 1972. Sebuah varian latih non-tempur juga dikembangkan untuk masing-masing versi pada MiG-25PU Foxbat C dan MiG-25RU masing-masing. MiG-25R melahirkan beberapa turunan, termasuk varian MiG-25RB bomber intai, MiG-25RBS dan MiG-25RBSH dengan radar penglihatan samping atau SLR, MiG-25RBK dan MiG-25RBFL int atau Foxbat D, dan varian MiG-25BM atau Foxbat F CAAD yang membawa 4 misil anti-radiasi Raduga H-58 atau NATO memberi nama AS-11 Kilter. MiG-25 yang telah mampu menunjukkan kinerja tinggi, termasuk kecepatan maksimum Mach 3,2 dan ketinggian maksimum 90.000 kaki atau 27.000 meter, meskipun pada 31 Agustus 1977, sebuah pesawat E-266M yang secara khusus dimodifikasi dari Foxbat diterbangkan pilot uji MiG OKB Alexander Fedotov membuat rekor ketinggian untuk pesawat yang terbang dengan tenaga sendiri, mencapai ketinggian 123.523,62 kaki atau 37.650 meter di Podos Moskoviano, USSR. Rekor ini merupakan satu-satunya rekor yang diakui tidak dipegang oleh pilot dari Amerika. Walaupun dibuat sebagai pesawat intersektor altitude tinggi dan kecepatan tinggi, tetapi pesawat MiG-25 sangat terbatas tingkat manuverabilitas, jarak terbang dan potensi pertempuran jarak dekatnya sangat terbatas. Bahkan kecepatan tingginya pun bermasalah. Walaupun telah tersedia tenaga dorong untuk mencapai Mach 3,2, tetapi terdapat batasan kecepatan Mach 2,8 untuk menghindari kecepatan berlebih pada turbin dan cenderung overheat pada kecepatan terlalu tinggi yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Walaupun terdapat keterbatasan semacam ini, ketidakakuratan analisis intelijen dan sebagian asumsi yang salah menyebabkan kepanikan di dunia barat, di mana pada awalnya dipercaya bahwa MiG-25 merupakan pesawat tempur yang agil, tetapi pesawat interceptor standoff. Sebagai tanggapan dari kepanikan dunia barat, Amerika Serikat meluncurkan program baru yang ambisius, yang menghasilkan McDonnell Douglas F-15 Eagle. Sebelum memasuki masa operasional, 4 MiG-25R beroperasi sementara untuk AU Mesir pada tahun 1971 secara rahasia diberi kode X-500. Keempatnya mempunyai tanda EAF. Mereka pernah terbang secara berpasangan di atas Israel kira-kira sebanyak 20 kali. Pada 1973, sebuah MiG-25 milik Mesir mencapai kecepatan Mach 3,2 ketika dikejar oleh F-4E Israel. Angkatan Udara Israel tidak mungkin mengejar mereka, walaupun intelijen Israel sudah tahu jadwal penerbangan di atas wilayah udaranya. MiG-25R dikembalikan ke Soviet pada tahun 1972, walaupun pesawat intai Foxbats dikirim kembali ke Mesir pada bulan Oktober 1973 setelah Perang Yom Kippur, dan tetap di Mesir hingga 1974. Angkatan Udara Israel yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan MiG-25 sampai adanya F-15 Eagle. Kolonel Alexander V. Drobishevsky mengkonfirmasikan bahwa setidaknya satu pilot Soviet dengan MiG-25 USSR Foxbat melakukan penerbangan pengintaian dari Mesir ke Israel pada tahun 1967 sebelum Perang 6 Hari. MiG-25 beroperasi dengan AU Irak selama Perang Iran-Irak, tetapi catatan pertempurannya tidak jelas.
Selama Perang Teluk Persia, F/A-18 milik ALAS yang dipiloti oleh Lieutenant Commander Scott Speicher tertembak oleh misil udara-ke-udara roket yang ditembakkan oleh MiG-25 pada malam pertama perang. Menurut catatan, misil tersebut adalah R-40DT yang ditembakkan dari MiG-25 PDS yang diterbangkan oleh Letnan Zuhair Daud dari Skuadron 84 AU Irak. Selanjutnya, dalam kejadian lain, sebuah MiG-25 PD Irak setelah menghindari 8 F-15 AUAS menembakkan 3 misil ke pesawat Electronic Warfare EF-111 Raven, memaksa F-15 AUAS untuk batalkan misi mereka. Hal ini kemudian yang menyebabkan tertembaknya sebuah F-15 oleh misil ke permukaan ke udara karena tidak adanya pelacak elektronik. Dalam insiden lain, 2 MiG-25 mendekati sepasang F-15, menembakkan misil yang dihindari oleh F-15 dan kemudian melarikan diri. 2 F-15 bergabung dalam pengejaran dan total 10 misil udara ke udara ditembakkan ke MiG-25, namun sama sekali tidak mencapai sasaran. Menurut sumber yang sama, setidaknya 1 F-111 juga dipaksa untuk membatalkan misinya oleh MiG-25 pada 24 jam pertama saat serangan udara di atas Tikrit. 2 MiG-25 tertembak oleh F-15C milik AUAS selama Perang Teluk. Setelah perang, pada tahun 1992, F-16AS menembak jatuh MiG-25 Irak karena melanggar zona larangan terbang di Irak Selatan. Pada Mei 2007, MiG-25RB milik AU India terdeteksi terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 3 pada ketinggian setidaknya 65.000 kaki di atas wilayah Pakistan. Dilaporkan ini hal yang disengaja oleh Angkatan Udara India untuk menunjukkan kemampuan dari MiG-25 tidak dapat diatasi oleh Angkatan Udara Pakistan. Pada 23 Desember 2002, sebuah MiG-25 milik Irak menembak jatuh UAV MQ-1 Predator milik AUAS yang melakukan pengintaian bersenjata di Irak. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah pesawat tak berawak terlibat dalam pertempuran. Predator telah dipersenjatai dengan misil udara-ke-udara AIM-92 Stinger dan digunakan untuk menyerang pesawat tempur Irak. Dalam kejadian ini, Predator menembakkan salah satu Stingernya tetapi meleset, sedangkan misil yang ditembakkan MiG mengenai sasaran. Tidak ada pesawat Irak yang digunakan dalam invasi 2003. Sebagian besar disembunyikan atau dihancur di daratan. Pada Agustus 2003, beberapa lusin pesawat Irak telah ditemukan terkubur di pasir, terdiri dari 2 MiG-25 yang diangkat dan dikirim ke Divisi Teknologi Asing WPABF menggunakan C-5B Galaxy. Pada Desember 2006, satu MiG-25 telah disumbangkan ke Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat di Dayton, Ohio.